bisa kita katakan khusyuk, bisa juga di sisi yang lain kita katakan itu tipuan syaitan. Setan itu mainnya halus, mainannya halus itu setan itu. Pertama kita bisa katakan khusyuk apabila tangisan itu sesuai dengan yang ada di dalam sholat. Di dalam sholat itu kita nggak boleh mikir yang lain. Ya, kita mikirkan dosa. Kadang ini benar kalimatnya, mikirin dosa. Tapi saat mikirin dosa kan kita khoyal, ya kan? Misalkan nih contoh ya, misalkan apa ya yang terlintas di pikiran saya, mungkin masa lalunya ini orang lain ya. Mungkin masa lalunya dia pernah berzina atau pernah apa gitu. Ini contoh aja nih Bu. Ya. Allahu Akbar, ya Allah, aku dulu pernah berzina ya Allah. Misalkan, ya kan, berzina, nangis dia ingat dosa zinanya. Oh nangis dia. Tanpa disadari itu sebenarnya nggak khusyuk. Itu tipuan setan itu. Kenapa? Di dalam sholat dia mikir lain. Yang dia pikirkan bukan sholatnya. Yang dia pikirkan bukan tadi yang disebutkan itu. Bukan inni wajjahtu wajhiyalladzi, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan assalamu alayka ayuhan nabi. Tapi zina dia dulu. Aku dulu zina sama si A. Si A tuh ganteng, gara-gara ganteng kemakan rayuannya, zina sama si B. Setan mainnya halus Pak. Hati-hati. Jadi nangis di dalam sholat ya nggak salah. Bahkan para salaf soleh kita terdahulu itu mereka menangis di dalam sholat, tapi tangisannya benar sesuai dengan ada yang dalam sholat. Tangisan mereka bagaimana sih Bu? Ketika dibacakan tentang ayat surga, imam baca ayat tentang surga, ya kan? Maka dia rindu dengan surga. Itu khusyuk, sesuai gitu loh. Ketika imam atau dirinya membaca ayat tentang neraka, maka dia menangis takut kepada Allah tentang sisaan neraka. Baru dia hubungkan dengan dosanya. Ya Allah, aku dosa banyak, nanti masuk neraka. Udah sampai di situ. Jangan dikhoyalkan nanti neraka aku bakal dipanggang, terus dibakar, kulitku hitam. Bagaimana padahal kulitku putih ini, pakai sunscreen, ini di neraka ini. Akhirnya larinya ke khoyal. Khoyal itu nggak khusyuk. Paham nggak kira-kira? Ya, saya ulangi lagi. Misalkan imam membaca, misalkan tadi itu apa? Imam tadi sholat subuh kan, wasayujannabuhal ashqa. Kami akan menjauhkan neraka itu dari orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Alladzi yaslan naral kubra. Orang yang akan masuk ke dalam neraka yang besar. Itu kita takut, ya Allah, jangan-jangan saya yang ashqa ini. Jangan-jangan saya yang ya Allah, jauh takut kepada Allah. Inna azabi lasyadid, azab Allah amat pedih. Udah stop. Jangan dibayangkan lagi udah. Jangan dibayangkan, ya Allah jangan nanti neraka tuh bagaimana ya? Apinya bagaimana bentuknya ya? Warna kuning apa warna merah apa warna oranye ya? Apa warna biru gitu. Terus kok saya dipanggang. Akhirnya sampai imam suhufi Ibrahim wa Musa, dia hilang roh sholatnya. Malah mikir neraka bagaimana gitu kan. Nah, itu kan beda-beda tipis. Atau cerita tentang surga. Kita ya Allah surga, masukkan saya ke dalam surga, ya Allah terima amal ibadah saya. Jangan nanti khoyal, nanti di surga ada duren, ya kan? Tinggal minta aja tanpa perlu dikupas. Terus saya pengen buah apel, pengen jalan-jalan, pengen naik perahu, pengen metik bunga, ya kan? Dari surga larinya ke khoyal. Khoyal ini nggak khusyuk. Makanya saya tadi bilang setan itu mainannya halus. Apalagi di dalam sholat ada setan spesialis. Kalau dokter umum, namanya dokter umum, obatnya biasa, bayarannya murah, namanya dokter umum. Tapi kalau dokter spesialis dengernya aja udah ngeri, ya Bu ya. Kenapa? Spesialis, pasti obatnya mahal, insya Allah mujarab, walaupun dengan izin Allah, tapi lebih cepat. Karena spesialis sama. Ini ada setan spesialis. Yang ganggu sholat bukan setan umum, setan spesialis, namanya khonzab, mainannya halus. Kalau manusia gelar tertinggi profesor doktor. Kalau setan ini gelarnya sudah 10.000. Kenapa? Dari zaman Nabi Adam sampai kita. Kata setan, jangankan ente, Nabi aja saya goda. Iya kan? Jangankan kamu Nabi, jangankan kamu sahabat aja saya ganggu. Apalagi kamu. Makanya ada batasan-batasan yang tentu kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan mengaji. Jadi boleh menangis mengingat dosa, tapi ingat jangan sampai berlebihan, jangan sampai khoyal sehingga membuat kita lupa dalam sholat. Kalau pengen khoyal ingat dosanya, mungkin dulu pernah A, pernah B, pernah C,
Saat selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dulu saya pernah berzina, ya Allah ampuni. Saya dulu pernah mencuri, saya pernah melawan orang tua. Jangan di dalam sholat. Saya melawan orang tua, dulu orang tua suruh beli saya terasi, nggak saya belikan. Dulu orang tua suruh beli saya bensin 20.000, saya belikan 10.000. 10.000-nya dulu saya kemanakan ya? Kalau nggak saya belikan main PS sama teman-teman, belikan ST. Ya kan khoyal. Awalnya baik, jadi khoyal sehingga tidak khusyuk. Itu saja, wallahu ta'ala a'lam bissawab.